Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Devandra Alefka Sudiarna, Gabriela Meina, Najma, Raisa Safira Andini, Syakira Azahra, Wilzam Abdurrahim. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan membahas tentang perlawanan Mataram Islam masa VOC. Diawali dengan latar belakang perlawanan Mataram Islam masa VOC. Pada tahun 1628 telah dipersiapkan pasukan dengan persenjataan dan perbekalan. Pada waktu itu yang menjadi Gubernur Jenderal VOC adalah John Peterson Cohen. Sebagai pimpinan pasukan Mataram adalah Tumenggung Baruska, tepat pada tanggal 22 Agustus 1628. Pasukan Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Baruska menyerang Batavia. Pasukan Mataram berusaha membangun pos pertahanan, tetapi kompeni VOC berusaha menghalang-halangi, sehingga pertempuran antara kedua pihak tidak dapat dihindarkan. Di tengah-tengah berkecamuknya peperangan itu, pasukan Mataram yang lain berdatangan seperti pasukan di bawah Sura Agul-Agul yang dibantu oleh Kiai Dipati Madureja dan Upa Santa. Terjadilah pertempuran sengit antara pasukan Mataram melawan tentara VOC di berbagai tempat. Ada beberapa alasan mengapa Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia, yakni yang pertama, tindakan monopoli yang dilakukan VOC. Yang kedua, VOC sering menghalang-halangi kapal-kapal dagang Mataram yang akan berdagang ke Malaka. Yang ketiga, VOC menolak untuk mengakui kedaulatan Mataram. Dan yang keempat, keberadaan VOC di Batavia telah memberikan ancaman serius bagi masa depan Pulau Jawa. Penyerbuan di Batavia. Pada tahun 1619, VOC berhasil merebut Jayakarta di bagian barat Pulau Jawa yang belum ditaklukkan Mataram dari Kesultanan Banten dan mengganti namanya menjadi Batavia atau sekarang menjadi Jakarta. Markas mereka pun dipindah ke kota Batavia. Sultan Agung mulai berpikir untuk memanfaatkan VOC dalam persaingannya menghadapi Surabaya dan Kesultanan Banten. Serangan pertama. Armada Bahu Reksa membawa 150 ekor sapi, 5.900 karung gula, 26.600 buah kelapa, dan 12.000 karung beras. Pihak Mataram menyampaikan hal ini sebagai alasan keinginan Mataram berdagang dengan Batavia. Namun, pihak Belanda curiga. Hari berikutnya, mereka menyetujui sapi diturunkan dengan syarat kapal Mataram hanya menepi satu demi satu. 100 prajurit bersenjata dari garnisun kastel atau benteng keluar untuk menjaga-jaga. Serangan kedua. Sultan Agung kembali menyerang Batavia untuk kedua kalinya pada tahun berikutnya. Pasukan pertama dipimpin Adipati Ukur berangkat pada bulan Mei 1629. Sedangkan pasukan kedua dipimpin Adipati Juminah berangkat bulan Juni. Walaupun kembali mengalami kekalahan, serangan kedua Sultan Agung ini berhasil membendung dan mengotori Sungai Ciliwung, yang mengakibatkan timbulnya wabah penyakit kolera melanda Batavia. Gubernur Jenderal VOC yaitu John Peterson Cohen meninggal menjadi korban wabah tersebut. Taktik penyakit Sultan Agung. Dalam 3 tahun terakhir kekuasaannya 1610 sampai 1613, Panembahan Kerapiak berusaha menaklukkan Surabaya. Ia sampai mengirim utusan kepada Gubernur Jenderal Peter Both di Maluku untuk mengadakan persekutuan. Ajakan itu membuat VOC dapat mendirikan pos dagang di Jepara di bawah pengawasan Mataram, tetapi masih tetap memiliki posnya di Gresik yang berada di bawah pengawasan Surabaya. Pada 1622, Surabaya menguasai Gresik dan Sidayu. Pengaruhnya meluas ke Lembah Brantas sampai Japan Mojokerto dan Wirasaba Majagung. Penguasa Sukadana di Kalimantan juga mengakui kekuasaan Surabaya. Kapal-kapal dagang Surabaya terlihat di seluruh kepulauan dari Malaka sampai Maluku. Panembahan Kerapiak meninggal dunia pada tahun 1613. Ia digantikan anaknya yaitu Sultan Agung, raja terbesar Mataram. Sultan Agung melanjutkan politik ekspansi ayahnya.
Ia lebih dulu menaklukkan daerah-daerah sekutu Surabaya, seperti Malang dan Lumajang pada tahun 1614, Wirasabah pada tahun 1615, Lasem tahun 1616, Tuban 1619, Sukadana pada tahun 1622, dan Madura pada tahun 1624. Dari tahun 1620 sampai 1625, Sultan Agung mengepung Surabaya dan membinasakan hasil-hasil panennya. Ditulis oleh Rikles. Akhirnya, pada tahun 1625, Surabaya berhasil ditaklukkan, bukan karena diserang, melainkan karena mati kelaparan. Menurut sejarawan Hermanus Johannes de Graaf, strategi Sultan Agung menaklukkan Surabaya dengan cara membendung Kalimas, cabang dari Sungai Berantas. Hanya sebagian dari air tersebut melewati bendungan. Air yang sedikit itu menjadi busuk karena keranjang-keranjang berisi bangkai binatang dan buah aren yang diikat pada tonggak-tonggak di dalam kali. Karena itu penduduk Surabaya dihinggapi bermacam-macam penyakit, batuk-batuk, gatal-gatal, demam, dan sakit perut. Surabaya pun menyerah. Kota jatuh ke tangan penakluk dalam keadaan utuh. Laporan ke negeri Belanda tanggal 27 Oktober 1625 menyebutkan, pada musim panas ini, Surabaya menyerah kepada Raja Mataram. Tanpa perlawanan, hanya karena berkurangnya rakyat dan karena kelaparan. Sehingga, dari 50-60 ribu jiwa, tinggal tidak lebih dari 1.000. Bahkan, Dag Rester 1 Mei 1624 menyebut tinggal 500 jiwa, sisanya meninggal dan hilang karena keadaan menyedihkan dan karena kelaparan. Pada saat Surabaya takluk menurut Rikles, sudah muncul kekuatan baru di Jawa, yaitu VOC di Batavia. Sultan Agung mengerahkan pasukan untuk menyerang VOC di Batavia pada Agustus sampai November 1628. Serangan pertama itu gagal. Serangan kedua, Mataram pada 21 Agustus sampai 2 Oktober 1629, yang disiapkan lebih lama, juga gagal. Penyebabnya, logistik Mataram dihancurkan VOC, angkatan lautnya lemah, dan jarak antara Jawa Tengah dan Batavia jauh, sehingga prajurit capai apalagi membawa meriam-meriam yang berat. Sultan Agung memang gagal mengalahkan VOC, namun VOC sendiri kehilangan gubernur jenderalnya. Jan Pieterszoon Koen meninggal dunia karena penyakit kolera pada 20 September 1629. Pengaruh penyerangan Sultan Agung ke Batavia terhadap kondisi politik dan ekonomi Mataram. Kekalahan Mataram atas Batavia pada hakikatnya disebabkan kemerosotan semangat juang pasukan Mataram karena kehabisan bahan makanan. Persediaan makanan yang ada di Tegal dan Cirebon dihancurkan dibakar oleh company. Pada umumnya, pasukan Mataram menderita kelaparan. Banyak prajurit Mataram meninggalkan medan perang untuk mencari makanan ke hutan-hutan. Di samping itu banyak pula yang meninggal karena kelaparan. Pada tanggal 2 Oktober 1629, dimulai gerakan mundur pasukan Mataram dari Batavia. Penguasaan komoditi strategis tidak dapat dimanfaatkan Mataram, tidak hanya karena angkatan kapal dagangannya sudah menyusut, tetapi juga karena perang ekspansi terus-menerus mengakibatkan kemerosotan produksi beras. Dalam serangan-serangan Sultan Agung antara tahun 1620 hingga 1625 terhadap daerah-daerah pantai Jawa Timur dan Madura, 80.000 pasukan berkali-kali mengepung Surabaya dan sekitarnya, selama 5 tahun menghancurkan semua tanaman padi dan bahkan meracuni air. Hal ini berakibat terjadinya kekurangan tenaga kerja yang diperlukan untuk menggarap lahan pertanian Mataram yang begitu luas dan subur, sehingga daerah persawahan Mataram menjadi terbelangkai. Sekian materi dari kelompok kami yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.